Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam, Bu Mita. Alhamdulillah ya. Eh, Ya, Bu Mita. pada kesempatan ini, Bu Sinta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Baik. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya sendiri dalam keadaan sehat, Bu. Nah, lalu Ya. bagaimana cuaca di tempat Ibu berada? Ya, kebetulan cuaca di saya sekarang sedang hujan gerimis, Bu. Jadi sekalian saya bilang aja ya kali ya, mohon maaf jika nanti di perjalanan kita sedang coaching ada gangguan jaringan. Tapi mudah-mudahan lancar ya, Bu ya. Ya, dan mudah-mudahan jiwa kita selalu semangat ya, tidak mendung, tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Ya, Baik Bu. Bu Sinta. Nah, Bu Sinta, saya lihat-lihat nih, sepertinya saya perhatikan sepertinya ada masalah. Boleh saya tahu ada permasalahan yang lagi Bu Sinta alami? Oh iya Bu, eee, kebetulan akhir-akhir ini saya agak bingung menghadapi salah satu siswa saya Bu di kelas. Karena, siswa saya ini ternyata, setelah diidentifikasi ada yang belum bisa perkalian Bu. Sementara, yang bikin saya bingung itu tuntutan di kelas 4 kan sudah lain ya Bu ya, untuk perkalian seharusnya sudah sangat dikuasai oleh siswanya, tapi kenyataan ternyata masih ada yang macet di perkaliannya. Saya takut nanti pada saat konsep selanjutnya dia tidak bisa mengikuti perkalian operasi perkalian di sesi berikutnya, Bu. Mana kan kelas 5 itu disiapkan untuk ANBK juga ya, Bu ya. Jadinya takutnya nanti malah dia yang terpilih bingung kan. Ya, oh seperti itu ya, Masya Allah sekali permasalahannya seperti itu. Nah, coba, apa tujuan pertemuan hari ini nih Bu Sinta nih? Ya, saya pengen sharing dengan Ibu bagaimana ya sebaiknya menangani murid saya itu yang tidak bisa di konsep perkalian. Nah, dari tujuan yang Bu Sinta sampaikan tadi, kira-kira apa ya yang dapat Ibu Sinta lakukan? Ya, kemungkinannya banyak ya, Bu, ya. Mungkin, saya akan melakukan pendekatan khusus dengan siswa saya, kemudian pendekatan khususnya itu lebih ke mengajak dia berbicara, wawancara secara langsung, kemudian apa sih yang menyebabkan dia, kurang semangat dalam pembelajaran atau kurang memahami dalam konsep, perkalian itu sendiri. Kemudian mungkin di sini saya akan menyediakan waktu di luar jam pelajaran biar kita bisa, memberikan pemahaman gimana sih caranya perkalian itu. Karena selama ini perkaliannya yang dia pahami hanya perkalian yang, satu angka ya, Bu, ya, dan itu pun sepertinya, sudah tertinggal jauh dengan teman-temannya. Oh, seperti itu ya. Nah, tadi kan, akan melakukan pendekatan khusus, lalu, kurang semangatnya peserta didik itu ya. Nah, lalu apa, hambatan yang Ibu alami gitu? Nah, kalau untuk, hambatan yang dihadapi saya, tadi kan saya bilang ya, Bu, ya, inginnya saya sih ada jam di luar jam pelajaran itu pagi hari gitu ya. Jadi saya, mengajak siswa saya untuk, berlatih di pagi itu. Tapi yang menjadi hambatan ketika siswa saya sendiri itu malah tidak datang pagi-pagi, Bu. Jadinya kan saya lumayan bingung ya, mau Ya, memberikan tambahannya sebelah mana. Kemudian, ya. yang paling utama sih hambatannya sebetulnya saya ingin, komunikasi dengan orang tuanya. Sejauh ini bagaimana perkembangan siswanya, kemudian, harus diketahui kan Bu ya sama orang tuanya biar kita enak memberikan treatment-nya nanti. Jadi ada kerjasama antara saya dan orang tuanya. Mmm.
Itu tadi apa Ibu sudah memikirkan ya, apa solusinya. Nah, Ya, untuk solusinya kan tadi bisa berkomunikasi dengan orang tua, banyak ya, yang tadi ya sudah Bu itu cerita. hambatan saya, Bu. Jadi hambatan Oh, saya agak sulit, bertemu dengan orang tuanya, ya, berkomunikasi dengan orang tua, heeh. mhm. Lalu solusinya apa tuh Bu Sinta yang sudah yang sudah memikirkan gitu untuk kedepannya bagaimana? Ya, sejauh ini sih saya rasa solusinya itu saya akan selalu sounding ya Bu ya sama anaknya. Saya akan selalu mengingatkan terus sama anaknya bahwa besok ibu tunggu untuk bermain ya. Karena kalau bermain kan tidak menjadi hal yang menakutkan dibanding saya bilangnya ibu tunggu pagi-pagi kita belajar matematika ya. Wah itu pasti udah mundur duluan Bu. Jadi saya soundingnya nanti besok kita bermain ya gitu. Jadi kan kalau mengajak bermain biasanya dia suka semangat gitu ya Bu ya. Kemudian selain itu juga saya ingin diketahui permasalahan ini, perkembangan siswa ini oleh BK. Kebetulan kemarin saya sudah menghubungi Pak Haidir BK-nya mengemukakan bahwa siswa tersebut seperti ini gitu. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan selanjutnya ya Bu ya. Ya, baik, tadi Bu Sinta sudah menyebutkan hambatan, terus solusinya dengan cara mengajak siswa itu bermain dengan kata-kata bermain ya, tidak belajar matematika, mungkin lebih menarik ya. Nah, Ya. untuk, eee, mungkin Bu Sinta apa yang rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, rencana saya sih sebetulnya ingin mengkomunikasikan kondisi ini ya sama, orang tuanya. Jadi sebisa mungkin mungkin kalaupun misalkan susah dihubungi, home visit oleh saya, bisa lewat telepon. Setelah saya lihat sih sepertinya ayah bundanya bekerja kemudian pulangnya malam. Tapi komunikasinya kan bisa ya Bu ya kalau saya lewat telepon janjian dulu kapan saya bisa menghubunginya. Kemudian setelah berhasil dihubungi orang tuanya, saya kemukakan perkembangan siswa saya bahwa Ananda putranya seperti ini. Nah, itu mungkin yang ingin saya rencanakan Bu untuk kedepannya. Kemudian kalau sudah ada begitu kan kita samakan persepsi ya Bu ya, biar saya tidak di sekolah saya bekerja keras biar siswanya bisa di rumah malah dibiarkan sama orang tuanya. Minimal kalau sudah ada komunikasi saya bisa misalkan perkalian satu dulu nih di sekolah, nanti di rumah dilanjutkan ya perkalian yang kedua, kemudian di sekolah lagi perkalian tiga. Jadi pemikiran siswanya, oh sama ternyata saya harus berlatih ini. Nah kan jadi ada semangat ya Bu ya buat siswanya gitu. Kemudian Wih, selain itu juga sepertinya saya juga harus menyiapkan terus ya media yang menarik, yang inovatif untuk siswanya. Kalau dulu Bu, zaman saya ketika saya nggak bisa perkalian, kayaknya pakai batu atau pakai kelereng juga bisa ya Bu ya. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang anak-anak diberikan game itu lebih menarik mungkinnya untuk perkaliannya. Jadi saya mau memikirkan media apa yang kira-kira bisa menarik buat siswanya jadi semangat untuk belajar perkaliannya. Itu mungkin Bu. wih, keren. Rencananya sangat luar biasa sekali nih. Ya Allah, Masya Allah sekali ya. Nah, lalu dari rencana tersebut, komitmen apa yang eh, apa komitmen yang Ibu Sinta lakukan apa untuk agar rencana itu tercapai gitu. Ya, Rencana karena aksinya. tadi apa saya meminta siswanya untuk datang lebih awal ya komitmen yang pertama mungkin saya juga akan datang lebih pagi daripada murid saya itu ya Bu ya biar nanti saya bisa menyambut murid saya untuk bermainnya dalam konsep perkalian tadi ya Bu ya kemudian selain saya harus datang lebih pagi mungkin saya harus lebih bersabar menuntun siswa saya kemudian menghadapinya bagaimana biar dia bisa nyaman dengan saya kemudian setelah dia nyaman pasti dia bisa paham dong apa yang apa materi apa sih yang dipelajari kita hari ini
Kemudian selain itu juga komitmennya mungkin karena saya awalnya sudah mengkomunikasikan dengan siswa, berarti saya juga harus melaporkan nih Bu, bagaimana perkembangan siswanya kepada orang tuanya. Jadi ada setelah berapa pekan berlangsung, saya akan hubungi orang tuanya gitu. Terkait perkembangan ya Bu ya. Bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Sinta untuk anak tersebut dan komitmen apa yang akan dilakukan itu mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, amin Bu. Doakan saya berhasil ya Bu ya. Iya. Tetap semangat Bu. Lah, lalu bagaimana nih perasaan Bu Sinta ini setelah melakukan coaching gitu? Perasaan saya setelah melakukan, coaching ini lega ya, Bu, ya, karena mungkin, beban saya berkurang setelah saya bisa sharing dengan Ibu. Kemudian, dari percakapan kita sekarang di coaching ini ternyata ada solusinya ya, Bu, ya. Ya, Mudah-mudahan bisa saya aplikasikan kemudian ada peningkatan kepada anak didik saya, Bu. ya. Semoga ya Bu ya. Dan harus gitu, kita harus tetap optimis gitu. Iya, Nah, Bu. kapan nih saya bisa melihat kembali hasil perkembangan siswanya? Iya, saya minta waktu ya Bu ya. Tentunya prosesnya tidak mudah, mudah-mudahan sih sudah tampak di minggu kedua. Nanti mungkin saya akan menghubungi Ibu, kita janjian lagi untuk coaching selanjutnya ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan untuk Baik Ibu. permasalahan anak saya yang ini nanti terlihat perkembangannya setelah saya berikan apa namanya, berikan treatment yang tadi. Iya. Bu Sinta, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih waktunya. Nah, untuk kegiatan coaching kali ini, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bu Sinta sekali lagi. Wabillahi taufiq Ya wal Ibu, hidayah. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, eh Bu Mita, Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Sinta. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mita? Alhamdulillah Ibu, sangat luar biasa sekali dan sehat. Alhamdulillah. Ya, kalau di saya agak dingin-dingin mendung nih, kayaknya hujan membersamai kita pada kegiatan kita hari ini. Bu Mita ini masih di sekolah kan? Betul Ibu, saya masih di sekolah. Iya, mudah-mudahan di jam sore ini tidak mengurutkan semangat Ibu untuk tetap melakukan kegiatan hari ini ya Bu ya. Betul Ya, Bu, sangat eh, luar biasa. saya ingin meminta maaf Bu Mita karena kemarin Bu Mita menghubungi saya, tapi sayangnya sedang ada di perjalanan. Jadinya saya tidak mengangkat handphonenya, tapi begitu sampai di rumah saya buka chatnya, ternyata ingin ada coaching ya antara kita ya. Hmm, ya Oke, betul Bu. tapi alhamdulillah setelah disesuaikan waktu akhirnya kita bisa bertemu. Baik Bu Mita, karena kemarin Bu Mita menghubungi saya, sepertinya ada sesuatu nih di sekolah. Ada apa Bu Mita? Ya betul Bu. Eh, saya itu lagi menghadapi satu anak ABK yang tidak mau ngapa-ngapain gitu di kelas, kan bingung ya. Nah itu jadi beban pemikiran kepada saya. Jadi saya merasa galau gitu. Oh ya, ada ABK ya Bu. Ya, Gimana kira-kira ABK-nya diidentifikasinya sudah termasuk ke dalam ABK jenis apa Bu? untuk mengidentifikasi karena kami baru masuk kelas 1 jadi belum tahu ABK-nya seperti apa gitu dan jenisnya masuk kemana itu belum tahu. Tetapi
eee, dikategorikan ABK saja dulu gitu, Ibu. Karena Iya. anak tersebut, eee, kurang fokus, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, gitu. Ya, bagaimana dengan lingkungan teman sekitarnya? Apakah dia bisa bermain atau bisa menerima temannya? Oh, untuk hal itu, anaknya itu mempunyai dunia sendiri yang tidak bisa diganggu gitu, Bu. Jadi asik dengan dunia sendiri, tidak menghiraukan keadaan sekitarnya. Oke, dari, kehadiran ABK tersebut yang ada di kelas Ibu itu tadi sudah diidentifikasi ya, Bu, ya. Ternyata memang, dia tidak konsentrasi, kemudian dia pun asik dengan dunianya sendiri ya, Bu, ya. Kira-kira, kemungkinan-kemungkinan apa sih yang akan diambil oleh Ibu dalam menghadapi, siswa tersebut, Bu? Nah, untuk situasi seperti itu saya akan sedikitnya kan di saya kebetulan di sekolah negeri ya, yang harus menerima siswa ABK tanpa terkecuali. Nah, setelah saya memberikan pembelajaran pada siswa yang lain, saya meluangkan waktu 5 menit atau 10 menit untuk menghampiri dirinya, menghampiri siswa tersebut. Apabila tidak terkondisikan, saya panggil belajar tiap hari di depan meja saya. Seperti itu, Ibu. Oh, iya ya. Jadi ada, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Bu Mita ya. Ya, Terus, betul. bagaimana hambatannya, Bu? Apakah pada saat Ibu sedang membersamai anak-anak itu, ada hambatan atau gangguan yang menghalangi, Bu Mita? Ya, kalau misalnya hambatan tentu jelas ya Ibu ada. Nah, untuk hambatan saya sendiri kan di kelas eh, setidaknya tidak harus itu hambatan bagi saya misalnya apa lagi saya menilai, nah anak tersebut mengganggu gitu apabila saya lagi memberikan pembelajaran kepada anak yang lain itu dia eh, apa tantrum gitu sehingga Oh, fokus saya terbagi gitu. oh iya, sampai tantrum ya Bu Mita ya. Tapi Ya, ketika betul. ketika, anak tersebut tantrum, kira-kira solusi apa nih yang bisa diberikan oleh Bu Mita? Nah, yang pertama saya tenangkan gitu kan, tenangkan mencoba untuk mengaplikasikan teknik stop yang saya dapat dari CGP gitu kan ya. Nah, kan apabila berikan pensil warna dan buku gambar untuk mereka untuk dianya menggambar gitu Ibu. Oh, oke. Nah, itu sudah menjadi salah satu solusi ya, Bu, ya, ketika Ya, anaknya betul. tantrum, kemudian diberikan apa yang dia inginkan itu biasanya, mewarnai, menggambar mungkin ya, Bu, ya, itu, salah satu solusi jitu untuk Betul. meredakan, tantrumnya. Iya ya, sudah bagus sekali solusinya, Bu Mita. Nah, kalau begitu, kira-kira rencana Bu Mita untuk mencapai tujuannya akan seperti apa sih rencananya? Rencana yang saya akan ambil itu setelah melihat mengidentifikasi masalah tersebut, saya akan mencoba meluangkan waktu di luar jam pembelajaran dari eh, 30 menit sampai 1 jam untuk memberikan edukasi dengan cara berkeliling, misalnya berkeliling sekolah edukasinya. Nah, ini bendanya apa ya biar biar anak tersebut fokus gitu. Jadi memberikan pelayanan secara individu gitu. Oh, oke, memberikan pelayanan secara individu ya, Bu, Ya, ya, biar bisa nantinya, sedikitnya ada lah ya yang menjadi, apa, tujuannya ke sekolah itu apa, bisa apa, mungkin ya, nah seperti itu. Ya heeh, betul, jadi Bu. ada ya tindakan individunya. Lalu komitmennya apa, Bu Mita? Tadi kan sudah ada nih, solusi, kemudian, rencananya Bu Mita juga. Bagaimana komitmennya terhadap, rencana aksi tersebut, Bu?
komitmen saya memberikan semangat dulu pada diri saya sendiri gitu agar tetap enggak putus asa untuk menghadapi anak tersebut. Ada kalanya kita merasa capek gitu kan ya. Nah, untuk menguatkan diri sendiri supaya lebih bersemangat dan memberikan pembelajaran. Misalnya hari ini karena kelas satu itu konkret, misalnya tanaman Bu, mengidentifikasi bunga mawar, besoknya dibawa ke ruang kantor misalnya me, apa, men, memperhatikan satu benda yang konkret gitu Ibu. Oh ya, oke. Kemudian itu disamakan dengan apa namanya dengan siswa yang lain juga kegiatannya, Bu. Apa ada kegiatan yang khusus gitu yang Ibu berikan? Oke, kita sedang membahas tanaman gitu ya, tapi Ya, mungkin ada perbedaan kan sedikitnya dengan teman-teman yang lain gitu ya. ya. Apakah ada perbedaannya, Bu, di situ? Nah, untuk tujuan pembelajarannya sama, tidak dibeda-bedakan, tetapi untuk kita memberikan LKPD-nya itu berbeda, tergantung kemampuan anak gitu. Nah, misalnya saya memberikan produk misalnya yang auditorial, psikomotor, nah itu berbeda-beda, tetapi tujuannya sama gitu. Disamakan ya, oke. Nah, Bu Mita, kita sudah coaching nih dari tadi. Kira-kira gimana sih perasaan Bu Mita setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah ya ngemplong ya. Kegalauan hati gundah gulana itu eh, tercurah limpahkan tercurahkan jadi saya menemukan solusi gitu apa tindakan saya ke depannya seperti apa dan komitmen yang saya akan lakukan itu eh, tercu ter apa ya tercerahkan gitu jadi bahagia Bu. Ya, sudah merasa nyaman ya berbagi ya kitanya Ya ya. ngemplong gitu Merasa lebih lega ya. ya. Eh, Kapan nih nanti ketika Ibu aplikasikan rencana Ibu, kemudian tentunya nanti kita akan bertemu lagi ya. Kira-kira kapan nih saya bisa bertemu lagi dengan Bu Mita di coaching ini? Mungkin saya akan menghubungi Bu Sinta apabila misalnya targetnya 2 atau 3 pekan ke depan, bagaimana perkembangan siswanya, dan saya akan menghubungi Bu Sinta kembali, seperti Oke, itu. nanti saya tunggu ya Bu Mita ya. Ya, Mudah-mudahan itu. pertemuan selanjutnya kita tidak hanya tatap maya tapi bisa langsung Tetap bertemu muka. sama Bu Ya, Mita ya. betul. Ya, betul, Ya Bu Bu. Mita, baik karena sudah sore juga, kemudian coachingnya juga sudah selesai. Sepertinya cukup ya untuk hari ini. Bu Mita Ya, bisa segera istirahat di rumah, pulang karena sekarang masih di sekolah kan ya Bu ya. ya masih di sekolah. Ya, tetap semangat Bu Mita. Ya, Pastikan kita beribadah ya untuk mengurus anak-anak bangsa kita ya. ya. Ya, Semangat keanekaragaman mencerdaskan. yang ada di anak-anak itu adalah keunikannya masing-masing. Ya, Betul, ya. Bu. Bu Mita, saya tutup akhiri kegiatan ini ya. Ya, terima kasih Bu Sinta. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.